Saat saya menelusuri bab 3 dari buku panduan ini, saya nemuin sebuah solusi yang genius dari STI Indo Cakti. Ternyata, skripsi dan program MBKM ini tuh nggak dipisahkan. Tunggu, nggak dipisahin gimana? Mereka diintegrasikan secara penuh. Bisnis yang mereka bangun, karir yang mereka rintis, atau investasi yang mereka kelola, itulah skripsi mereka. Hah? Serius? Bisnisnya itu sendiri yang jadi skripsi? Tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Komentar. Bagaimana pembahasan video sebelumnya kemarin? Pasti seru kan? Dan bagi yang terlewat, bisa cek link video di deskripsi video ini ya. Ya, halo semuanya. Senang banget bisa kembali lagi untuk bedah materi yang pastinya bakal merubah cara pandang kita. Bener banget. Nah, sekarang coba deh, buat kamu yang lagi dengerin, coba bayangin realita ini. Tahun lalu tuh ada ratusan ribu sarjana lulus, ya kan? Mereka nerima ijazah, senyum lebar pas wisuda, tapi beberapa bulan kemudian, realita menghantam keras. Oh iya, fase nganggur itu ya? Betul, banyak banget dari mereka yang akhirnya nganggur, atau malah kerja di bidang yang sama sekali nggak relevan sama apa yang udah mereka pelajari susah payah selama 4 tahun. Itu fenomena klasik sih. Realita lapangan memang kejam. Nah, pertanyaannya, gimana kalau ada sebuah kampus yang benar-benar membalik sistem itu? Gimana kalau kampusnya itu menolak ngelulusin kamu, kecuali kamu udah punya bisnis yang jalan, atau kamu udah punya passive income atau penghasilan pasif secara nyata? Wow, itu premis yang lumayan radikal ya. Sangat radikal. Makanya hari ini, eksplorasi mendalam kita punya misi khusus buat kamu, para pendengar. Kita bakal ngebedah sebuah panduan revolusioner yang terbit di tahun 2026 ini, judulnya, MBKM Karir, Panduan MBKM untuk Merdeka Finansial. Gimana menurutmu tentang buku ini? Kalau dari kacamata saya ya, premis pembuka kamu tadi tajam banget, tapi justru disitulah letak urgensi buku ini. Yang bikin materi dari tim pengelola STIE Indo Cakti ini luar biasa, itu pendekatan mereka yang benar-benar membongkar tradisi akademik lama. Maksudnya membongkar tradisi itu kayak gimana tuh? Gini, ini bukan sekedar buku teks managementable yang isinya cuma teori di awang-awang, kan biasanya gitu tuh kalau buku teks. Iya bener, bikin ngantuk kadang bacanya. Nah, ini tuh sebuah cetak biru operasional. Panduan ini secara sistematis menjembatani ruang kelas yang aman dari resiko, langsung menuju ke aspal keras realita dunia kerja dan bisnis yang sebenarnya. Oke. Sisi paling menarik di sini sih, buat kamu pendengar yang mungkin selama ini merasa kalau kuliah itu cuma soal datang, duduk di kelas, dengerin dosen ngoceh, nyatet, terus ngafal buat ujian, kamu harus siap-siap kaget. Karena konsep ini beda 180 derajat. Beda banget pastinya. Mari kita bedah sistemnya. Di dalam panduan ini, kampus nyediain 6 pilihan atau 6 jalur MBKM. Karir. Kalau boleh saya pakai analogi nih, biar kamu yang dengerin gampang bayanginnya. Ini tuh persis kayak kamu lagi main game RPG, gitu loh. Role playing game ya? Iya bener. Di mana kamu diminta milih kelas atau profesi karaktermu sebelum mulai petualangan. Analogi yang sangat pas. Di dalam game itu kan kamu disuruh milih jalur spesialisasi buat bertahan hidup kan? Kalau salah pilih atau nggak dilatih, ya mati karakternya. Tepat. Nah, di buku ini kamu dikasih 6 pilihan kelas ini. Pertama, magang kerja. Kedua, magang manajerial. Ini dirancang khusus buat mahasiswa kelas karyawan yang emang udah kerja. Oh, jadi supaya magangnya itu bisa jadi batu loncatan buat cepet naik jabatan di kantornya ya? Betul banget. Terus yang ketiga, proyek pendirian usaha buat yang mau merintis bisnis dari nol. Keempat, pengembangan usaha. Kelima, pembukaan cabang usaha. Udah kayak buka franchise ya jadinya? Iya, mirip-mirip gitu. Dan yang keenam, nah ini yang paling bikin saya penasaran, proyek investasi. Jadi, kamu sebagai mahasiswa benar-benar disuruh milih senjata utamamu sendiri buat bertahan hidup di dunia nyata. Menarik. Tapi, mari kita kembangin analogi game RPG kamu tadi untuk ngeliat bagaimana sistem ini beroperasi di belakang layar. Oke, gimana tuh? Di dalam game, kamu kan nggak mungkin bisa ngalahin monster boss di level 50 kalau kamu belum grinding atau berlatih keras dari level 1, benernya? Jelas, pasti langsung game over kalau nekat. Nah, kampus ini juga nerapin logika yang sama. Panduan ini tuh netapin syarat yang logis, tapi ya
Sangat ketat. Untuk bisa ngambil program MBKM Karir ini, mahasiswa wajib banget udah menempuh minimal 80 SKS. Oh, jadi mereka nggak serta-merta dilempar ke laut dalam pas masih semester 1 ya? Ya enggak dong, bisa tenggelam mereka. Dan yang lebih penting lagi, ada prasyarat kompetensi. Mereka wajib udah lulus mata kuliah dasar manajemen. Mata kuliah dasar itu kayak apa aja tuh? Yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Kalau di dunia akademik, ini sering banget disingkat jadi prinsip POAC. Wah, planning, organizing, actuating, controlling. Ah, POAC. Anak ekonomi pasti familiar banget nih sama singkatan ini. Benar. Jadi mahasiswa itu dilepas ke lapangan bukan dengan tangan kosong, tapi udah dibekalin fondasi teori yang kuat. Ibarat game tadi, status dasar mereka udah cukup. Mereka udah tahu cara merencanakan target, bagi-bagi tugas ke tim, mengeksekusi rencana, dan ya evaluasi hasil akhirnya. Make sense, make sense. Masuk akal sih. Kampus maksa mereka buat ngasah teori dulu sebelum benar-benar terjun ke arena pertempuran. Tapi, dari ke-6 jalur tadi ya, mari kita soroti satu yang menurut saya paling gila, paling ekstrim lah. Proyek investasi. Iya, jalur proyek investasi. Di buku ini tuh disebutin syarat yang nggak main-main. Mahasiswa ditantang untuk punya penghasilan pasif minimal sebesar UMK, ditambah 10% per bulan. Itu bukan angka yang kecil untuk ukuran mahasiswa. Nah, makanya, coba deh kamu jelasin secara nyata ke pendengar kita. Seberat apa sih tantangan ini di lapangan sebenarnya? Oke, mari kita pakai angka nyata aja ya, biar pendengar langsung kerasa skalanya. Katakanlah, mahasiswa ini kuliah di Malang, ya kan? Dan UMK Malang saat ini tuh misalnya ada di kisaran 3,5 juta rupiah. Oke, 3,5 juta. Terus ditambah 10% tadi ya? Betul, ditambah 10% berarti mahasiswa tersebut dituntut untuk bisa mencetak penghasilan pasif, ingat ya pasif, sekitar 3,85 juta rupiah setiap bulannya. Gila. Wah, untuk ukuran mahasiswa yang biasanya masih ngandelin uang saku dari orang tua atau kerja paruh waktu jaga shift di kafe, mencetak hampir 4 juta rupiah per bulan tanpa bekerja aktif tuh masif banget loh. Sangat masif. Dan apa yang luar biasa dari sini adalah bagaimana institusi pendidikan ini benar-benar meredefinisi arti dari sebuah tugas kuliah. Maksudnya? Iya, kampus nggak lagi sekedar nyuruh mahasiswanya baca grafik saham di proyektor kelas atau suruh analisis laporan keuangan dari perusahaan fiktif yang ada di buku cetak doang. Iya. PT mencari cinta sejati gitu ya biasanya kalau di soal ujian. Iya, semacam itu. Di sini beda. Mereka mewajibkan mahasiswa untuk muterin uang yang sebenarnya, menghadapi risiko pasar yang nyata, dan menghasilkan cuan atau keuntungan nyata sebagai syarat kelulusan akademis mereka. Wow, jadi cuan sebagai syarat lulus ya sekarang? Betul. Ini memaksa mahasiswa untuk benar-benar menguasai instrumen investasi, paham manajemen risiko, dan ngerti hukum sebab akibat tentang gimana sih uang itu bekerja di pasar modal atau instrumen keuangan lainnya. Oke, saya ngerti. Tantangannya benar-benar memacu adrenalin ya. Tapi, tunggu sebentar nih. Mari kita posisikan diri kita sebagai mahasiswa. Coba pendengar juga bayangin ya. Katakanlah kamu ngambil jalur pembukaan cabang usaha. Oke, sibuk ngeros operasional pastinya. Nah itu. Kamu ngabisin 40 jam seminggu buat nyari lokasi ruko, interview pegawai, mastiin supplier bahan baku aman, melayani komplain pelanggan. Waktu dan energimu habis tersedot ke sana semua. Sudah pasti, mengelola bisnis itu full-time job. Lalu, pertanyaan paling logis yang muncul di kepala saya adalah, kapan mereka ngerjain skripsi? Bukankah skripsi itu monster terakhir di dunia perkuliahan yang biasanya makan waktu berbulan-bulan cuma buat pusing revisi bab 1 dan 2? Kalau mereka sibuk cari uang, skripsinya pasti terbengkalai dong. Pemikiran yang sangat wajar. Secara tradisional, mahasiswa itu selalu dihadapkan pada persimpangan yang bikin stres. Mau fokus merintis karir dan bisnis di luar, atau fokus duduk manis di perpustakaan biar bisa lulus tepat waktu. Iya kan? Kayaknya susah banget ngejalanin dua-duanya barengan. Kayak nuntut waktu 100% untuk masing-masing hal. Inilah letak kejutan besarnya, the ultimate hack-nya. Oh, ada jalan pintasnya. Saat saya menelusuri bab 3 dari buku panduan ini, saya nemuin sebuah solusi yang jenius dari STIE Indo Cakti.
Ternyata, skripsi dan program MBKM ini tuh nggak dipisahkan. Tunggu, nggak dipisahin gimana? Mereka diintegrasikan secara penuh. Mahasiswa itu sama sekali nggak perlu membelah diri jadi dua. Bisnis yang mereka bangun, karir yang mereka rintis, atau investasi yang mereka kelola, itulah skripsi mereka. Hah? Serius? Bisnisnya itu sendiri yang jadi skripsi? Tepat. Integrasi inilah yang jadi jantung dari efisiensi buku ini. Daripada mahasiswa ngabisin 1 semester buat ngeliti variabel abstrak kayak pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan orang lain, yang perusahaannya sendiri kadang nggak peduli sama hasil risetnya, mending meneliti ekosistem bisnis yang mereka bangun sendiri. Wah, ini asik sih. Mari kita bedah contoh nyatanya deh, biar pendengar bisa langsung kebayang cara kerjanya. Misalnya buat jalur magang kerja nih. Silakan. Kalau di kampus tradisional kan, kamu magang, terus di akhir bulan kamu bikin laporan magang biasa. Seringkali isinya itu cuma rekap basa-basi, kayak, oh hari ini saya merapikan arsip di lemari, atau hari ini saya fotokopi dokumen bos. Klasik banget itu, laporan rutinitas. Ya, tapi di panduan MBKM karir ini, mekanismenya tuh dirombak total. Mahasiswa S1 manajemen didorong untuk melakukan penelitian pengembangan atau R&D. Coba jelasin lebih spesifik, gimana caranya anak magang melakukan penelitian pengembangan di kantor orang? Jadi gini, mereka tuh harus jeli ngeliat masalah nyata di tempat mereka magang. Misalnya nih, mereka ngelihat alur komplain pelanggan tuh kok lambat banget. Mahasiswa ini kemudian nyusun standar operasional prosedur atau SOP yang baru buat mecahin masalah tersebut. Oh, jadi bukan cuma ngeluh, tapi ngasih solusi. Betul. Dan mereka nggak cuma bikin teori di atas kertas. Mereka nguji SOP itu langsung ke pegawai di sana, ngerevisi kalau ada yang mandek, dan memvalidasinya sampai disetujui sama atasan. Nah, dokumen pengembangan SOP itulah yang dijadikan inti dari skripsi mereka. Luar biasa. Di buku ini bahkan ada contoh judul yang sangat konkret. Dengerin ya, pengembangan sistem mutu operasional warung makan cabang Purnama. Ini gila kan? Mereka nggak cuma berteori, tapi bikin sistem sungguhan yang langsung dipakai sama perusahaan. Dan logika yang sama persis diterapin juga untuk jalur pendirian usaha loh. Oh ya, gimana penerapannya? Buku ini nggak ngebiarin mahasiswa meraba-raba dalam gelap pas lagi bangun bisnis. Mereka merekomendasikan sebuah kerangka kerja yang disebut TRU model. Ini tuh kerangka komprehensif yang isinya 12 komponen krusial dalam menyusun rencana pendirian usaha. 12 komponen. Coba kasih 1 atau 2 contoh dari komponen itu dong, biar kita paham seberapa detail kerangka TRU model ini. Tentu, misalnya salah satu komponennya itu arus pendapatan atau revenue stream. Mahasiswa nggak bisa cuma presentasi, oh saya bakal dapat untung dari jualan es kopi. Nggak bisa sesimpel itu. Terus harus gimana? Mereka harus merinci secara terstruktur apakah pendapatannya murni dari jual produk fisik aja, atau ada sistem membership, langganan, atau kolaborasi bundling sama produk pastry lokal. Jadi sumber uangnya harus jelas dipetakan ya? Dikasih ojek online, jualan langsung di booth, atau ada sistem reseller. Mahasiswa dituntut buat ngerancang ke-12 komponen itu, mendirikan usahanya beneran, dan mengoperasikannya sehari-hari. Oke, usahanya jalan. Lalu, data apa yang mereka masukin ke bab 4 skripsi mereka kalau gitu? Itulah keindahannya. Mereka nggak perlu lagi tuh repot-repot nyebar kuesioner kertas ke teman-teman sekelas yang kadang diisinya asal-asalan cuma centang-centang doang. Iya, yang penting penuh gitu kan kuesionernya. Bener. Data yang mereka analisis untuk skripsi di sini adalah data penjualan nyata dari bisnis mereka sendiri, umpan balik dan komplain dari konsumen sungguhan, serta kendala operasional yang beneran mereka hadapi saat ngejalanin TRU model tadi. Oke. Konsep ini kedengarannya sangat rapi dan ideal banget di atas kertas. Tapi, sebagai pihak yang skeptis nih, izinkan saya nantang mekanisme ini sedikit. Boleh ya? Silakan. Kita butuh sudut pandang kritis. Gini, kalau saya jadi mahasiswa, dan kelulusan skripsi saya itu sangat bergantung pada seberapa bagus omset bisnis atau data penjualan yang saya hasilkan, apa yang mencegah saya buat memanipulasi data? Maksudnya memalsukan laporan keuangan gitu? Iya dong, saya kan bisa aja masukin buku kas warung cabang saya, nulis omset per hari meroket jutaan, padahal aslinya sepi pembeli yang datang cuma 2 orang. Apakah integrasi yang terkesan sangat berfokus pada hasil praktis ini nggak berisiko merusak integritas dan menurunkan standar akademis gitu? Itu kekhawatiran yang sangat beralasan sih. Bahkan
Di kalangan akademisi yang lebih konservatif, isu soal objektivitas data internal ini emang sering jadi perdebatan panas. Tuh kan, pasti banyak yang protes. Namun, kalau kita lihat gambaran besarnya dan menyelami mekanisme pengawasannya, pendekatan dari STIE Indocakti ini justru menciptakan lapisan standar akademis yang jauh lebih sulit buat dimanipulasi. Tunggu, gimana bisa lebih sulit? Kan data internal warung sendiri lebih gampang dikarang-karang. Karena uji validitas dari penelitian mereka itu bukan lagi sekedar persetujuan dosen penguji di dalam ruang sidang tertutup. Dosen pembimbing di program ini nggak cuma meriksa typo, tata bahasa, atau format margin makalah kiri 4 kanan 3. Terus tugas dosen ngapain dong? Mereka berfungsi layaknya dewan komisaris atau auditor finansial. Mereka bakal minta bukti transaksi yang nyata, mutasi rekening perbankan, riwayat order di aplikasi kasir atau aplikasi online, sampai validasi dari pihak ketiga. Oh, sampai cek mutasi rekening segala? Iya, dan kalau mahasiswa ngambil magang kerja, buktinya adalah tanda tangan dan pengesahan resmi dari manajer perusahaan tempat magang itu. Atasan di tempat magang kan nggak mungkin mau ngesahin SOP yang cacat atau mengada-ada, soalnya itu bakal merugikan operasional perusahaan dia sendiri. Saya ngerti sekarang. Jadi validasi mereka itu berlapis-lapis dan melibatkan pihak eksternal yang punya kepentingan nyata. Benar sekali, uji sesungguhnya adalah metrik bisnis di pasar bebas. Kalau teori manajemen yang mereka pakai itu salah, bisnis mereka bakal merugi. Dan mutasi rekening akan dengan jujur nunjukin hal itu, nggak bisa bohong. Make sense. Skripsi di sini tuh bukan lagi sekedar tumpukan kertas mati yang pada akhirnya berakhir di sudut berdebu perpustakaan kampus. Skripsi mereka menjelma jadi solusi hidup. Solusi hidup yang kepake ya. Oleh konsumen atau perusahaan. Metodologi ketat kayak research and development tetap ada, tapi produk akhirnya wajib aplikatif dan tahan banting. Luar biasa sih. Saya sangat menyukai perspektif itu. Validasi tertinggi buat seorang pembelajar emang saat pasar luas mau nerima karya mereka. Atau saat sistem yang mereka buat benar-benar nyelesain masalah bos di kantor. Itu baru namanya peer review di dunia nyata yang sesungguhnya. Tepat sekali. Gak ada yang lebih nyata dari respons pasar. Tapi, mari kita bawa diskusi kita kembali berpijak ke bumi lagi nih. Kita harus realistis lah. Tentu, realitas selalu punya cara buat mengejutkan kita, kan? Persis. Realitanya, dunia di luar tembok kampus itu sangat kejam dan susah diprediksi. Bagi kamu pendengar yang mungkin udah pernah nyoba berbisnis, kamu pasti tahu statistiknya. Mayoritas perusahaan rintisan itu gagal, hancur di tahun-tahun pertama. Benar, angka kegagalan startup itu sangat tinggi. Atau pasar saham, bisa tiba-tiba anjlok parah karena sentimen global yang di luar kendali kita. Atau bayangin anak magang tadi, dia udah kerja keras mati-matian nyusun SOP, tiap hari lembur, di akhir bulan perusahaannya malah efisiensi dan dia nggak diangkat jadi karyawan tetap. Itu skenario yang sangat mungkin terjadi. Nah, pertanyaan krusialnya, apa yang terjadi kalau semua rencana indah di MBKM karir ini berantakan di tengah jalan? Apakah mahasiswa yang usahanya bangkrut ini bakal divonis gagal dan nggak bisa lulus sarjana? Para penyusun panduan ini tampaknya udah banyak makan asam garam dunia bisnis ya, jadi mereka sangat menyadari realita kejam tersebut. Mereka sama sekali nggak ngejual ilusi motivasional murahan yang bilang, ayo bisnis pasti untung gitu. Enggak. Oh, ada antisipasinya? Ada. Di bab 4 dari e-book ini, mereka secara khusus mengalokasikan pembahasan tentang masalah dan solusi. Kampus udah nerjunin semacam jaring pengaman. Jaring pengamannya bentuknya kayak gimana? Katakanlah gini, sampai tenggat waktu di akhir semester 6, mahasiswa gagal nyampe target mutlaknya. Usahanya terpaksa gulung tikar, magangnya nggak berujung rekrutmen, atau portofolio investasinya merah semua sampai gagal menuhin passive income UMK tadi. Waduh, panik tuh pasti mahasiswanya. Terus apa langkah penyelamatannya? Apakah mereka harus DO atau ngulang semuanya dari nol dan buang waktu 1 tahun lagi? Sama sekali tidak. Solusinya adalah sebuah program terstruktur yang dinamakan fase percepatan di semester 7. Percepatan? Iya. Mahasiswa yang mentok atau gagal di semester 6 bakal dimasukin ke program percepatan kerja, percepatan pendirian usaha, atau percepatan investasi. Mereka nggak ditinggalin gitu aja loh sama pihak kampus. Oh, jadi ada bimbingan ekstra? Tepat. Di dalam ekosistem ini, kegagalan di semester 6 itu nggak dihakimi sebagai kebodohan akademis yang bikin mereka nggak bisa lulus. Sebaliknya, kegagalan itu justru diperlakukan sebagai sekumpulan data mentah yang sangat berharga. Oh wow, ini sangat menarik. Jadi sistem ini tuh bertindak kayak tahap evaluasi klinis gitu ya?
Mereka jatuh hancur lebur, lalu di semester 7 mereka dikumpulin dan dibimbing intensif sama dosen buat melakukan penyesuaian arah bisnis, pivot lah istilahnya. Betul, pivot. Mereka ngebedah bareng-bareng, nyari tahu akar masalahnya kenapa pasar nolak produk mereka, terus mereka bikin strategi ulang dari data itu. Analisa yang sangat tepat dari kamu. Dan tahu nggak apa pelajaran tersembunyi yang sebenarnya lagi ditanamkan di sini? Apa tuh? Institusi pendidikan sedang mengajarkan resiliensi, ketahanan mental baja yang sangat krusial di dunia profesional. Di sistem perkuliahan biasa kan, kalau kamu gagal jawab soal ujian, kamu dapat nilai E, udah selesai sampai di situ. Iya, langsung remedi atau ngulang semester depan. Nah, di ekosistem MBKM karir ini, gagal itu berarti kamu baru aja nemuin satu cara yang tidak bekerja, kamu dikasih ruang sistematis di semester 7 buat perbaikin produk, revisi strategi, dan bangkit lagi dengan plan yang lebih tangguh. Ini tuh simulasi yang paling mendekati realita kehidupan profesional sesungguhnya yang pernah saya lihat di lingkungan akademik. Kalau kita tarik benang merah dari semua poin yang udah kita obrolin panjang lebar tadi ya, masa kuliah itu kalau kamu pakai kendaraan dan panduan yang tepat kayak buku ini, bukanlah sebuah ruang tunggu. Maksudnya ruang tunggu? Iya, bukan masa penundaan yang santai-santai sebelum kamu masuk ke dunia nyata. Ruang kelas dan masa kuliah itu adalah simulasi dunia nyata itu sendiri. Bedanya, di sini kamu masih punya dosen pembimbing yang bertindak kayak mentor bisnismu. Ditambah ada jaring pengaman resmi di semester 7 kalau eksperimen pertamamu nabrak tembok. Betul sekali. Mahasiswa belajar secara langsung gimana ngeksekusi ide, nerima konsekuensi nyata, baik itu dapat untung atau rugi bandar dari tiap keputusan bisnis yang mereka ambil. Tapi mereka tetap dijaga dalam sebuah kerangka metodologi yang ngebimbing mereka untuk terus berpikir analitis. Wah, daging semua ini pembahasannya. Tapi, sebelum kita menutup diskusi mendalam kita hari ini nih, ada satu pemikiran yang terus mengganjal di kepala saya. Dan ini kayaknya sesuatu yang patut kita renungin bareng-bareng. Pemikiran tentang apa itu? Coba deh kamu pikirin ini. Kalau sistem MBKM karir kayak gini benar-benar jadi standar emas buat seluruh universitas di Indonesia, apa dampaknya buat struktur ekonomi makro kita 10 tahun ke depan? Wah, itu pertanyaan skala besar ya. Iya dong. Gimana nasib korporasi-korporasi raksasa yang selama ini kelangsungan hidupnya sangat bergantung sama pasokan tenaga kerja fresh graduate yang murah dan gampang disuruh-suruh karena minim pengalaman? Kalau kampus berhasil nyitak generasi sarjana yang semuanya udah mandiri secara finansial dan terbiasa jadi bos buat sistem mereka sendiri, akankah kita ngelihat generasi baru yang lebih milih untuk mempekerjakan orang lain ketimbang dipekerjakan? Ini pergeseran power yang dampaknya ngeri sih. Itu adalah pertanyaan yang sangat mendalam dan memancing pergeseran paradigma ya. Ketika gelar sarjana itu nggak lagi jadi sekedar tiket antrian buat ngelamar kerja HRD, tapi jadi bukti kalau seseorang itu mampu muterin roda ekonomi sendiri, dinamika antara korporasi dan tenaga kerja pasti bakal berubah drastis. Daya tawarnya beda ya? Jauh lebih tinggi daya tawar lulusan ini. Mereka nggak akan gampang diintimidasi oleh gaji kecil karena mereka udah tahu cara bikin cuan sendiri. Sesuai dengan semangat dari buku ini, kita harus ingat pesan positif yang disampaikan oleh para penyusunnya. Bahwa mahasiswa jangan membiarkan kesempatan berlalu. Manfaatkan program ini sebaik-baiknya untuk memulai karir atau mengembangkan bisnis menuju kebebasan finansial. Seperti yang ditegaskan dengan sangat baik dan optimis oleh narasumber kita, yaitu tim pengelola oleh STIE Indocakti Malang. Aku percaya pada Anda. Sebuah pesan penutup yang nggak cuma memotivasi sanubari, tapi juga ngasih pembuktian nyata bahwa institusi pendidikan tinggi itu bisa dan emang udah seharusnya berevolusi jadi mitra strategis mahasiswa, mitra buat ngerancang dan ngeksekusi kemandirian finansial sejak dini, bukan cuma sekedar pabrik tua yang nyetak kertas ijazah. Nah, bagi yang belum punya bukunya dan ingin membeli, atau ingin konsultasi kepada penulis, bisa kontak beliau melalui link di deskripsi. Bagaimana? Seru sekali ya podcast kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tukang Komentar. Dan silakan request. Next kita bakal bahas siapa atau bahas apa ya? Silakan drop di komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.